Oke, selamat malam semuanya ya. Hari ini tanggal 14 ya, tanggal 14 jam 1 pagi ya. Saya baru sempat bikin edukasi ya. Saya akan melanjutkan serial edukasi saya dalam YouTube ya, dalam YouTube PPC ini. Setelah kemarin teman-teman kita ngerti, saya bahas edukasi tentang frequency analyzer di saham CAC dan ya kita tahu sendiri saham CAC sekarang sudah bertengger di 140-an ya. Setelah saya bikin edukasi sempat koreksi kemudian ke 96 dan kemudian sekarang ke 140. Saya percaya banget teman-teman banyak yang mendapatkan benefit dari video saya. Karena itu di seri yang kedua ini saya akan mencoba memberikan ulasan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, bagaimana cara Om screening ya. Selalu pertanyaannya seperti itu, bagaimana cara Om screening, bagaimana cara menemukan sahamnya. Nah, saya akan coba membantu teman-teman dalam video ini ya. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian follow ya, follow Instagram saya di Jalan-Jalan Murah, kemudian gabung ya di Telegram PPC yang ada di bawah ya, ada di bawah ini, di banner bawah ini ya, Telegram PPC. Dan juga jangan lupa like ya, subscribe, share video ini supaya banyak teman-teman yang terbantu untuk belajar di dalam market. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Saya akan coba share screen sebentar. Ya, saya akan share screen ya. Oke, ya ini adalah video ya, video di mana saya menjelaskan tentang saham CAC ya, saham CAC dengan frekuensi analyzer ya teman-teman. Jadi semoga itu benar-benar teman-teman bisa mendapatkan benefitnya ya. Ini adalah YouTube dari PPC seperti itu ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Nah, seperti biasa saya ini memang kalau ditanya bagaimana cara Om screening ya. Saya itu memang menggunakan alat bantu ya, alat bantu. Saya akan buka di ini, di Stockbit ya, di Stockbit seperti itu ya. Saya menggunakan alat bantu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya ini bisa mempermudah ya. Jadi gini teman-teman, screening ini adalah alat bantu, tapi sekali lagi kita harus ya, dari screening yang ada kita harus mengolahnya lagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan benar-benar formula yang pas, saham yang pas. Untuk apa? Untuk kita trading. Jadi di mana kita harus cocok di dalam sahamnya seperti itu ya. Saya tidak terbiasa dari screening mentah-mentah saya langsung beli, enggak. Tapi screening ini adalah alat bantu saya untuk saya mencari. Karena gini, ada 700 saham ya, ada sangat banyak saham yang ada di dalam pasar modal kita, di IHSG kita ada 700-an ya kalau nggak salah. Kan nggak mungkin ya kita screening satu persatu, akan capek sekali. Makanya kita pakai alat bantu. Dan di sini saya menggunakan Stockbit ya teman-teman ya, menggunakan Stockbit. Oke. Ya, ini adalah chartnya seperti biasa ya. Chartnya ya, kita ngerti IHSG kita seperti ini. Tapi tetap ada saham-saham yang berpotensi. Gimana carinya? Kalau saya pakai ini, ya, saya pakai ini screener ya. Dan ini sudah yang ada di favorit ini sudah saya cari yang sesuai dengan keinginan saya ya. Presetnya ada banyak sekali ya teman-teman, ada banyak sekali ya. Ini ada sangat banyak sekali dan teman-teman bisa coba ya. Tapi buat saya pribadi saya biasanya pakai yang ini aja ya. Jadi saya mencari ini big accumulation ya. Ini adalah saham-saham yang ada akumulasinya. Kalau teman-teman bingung, kalian bisa pencet di sini ya. Screener ini menunjukkan saham yang diakumulasi bla 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 seperti itu ya kasarannya ya. Dan di sini kita bisa mencari nih. Oh, ada saham-saham apa lagi? Nah, saya kali ini sangat tertarik dengan beberapa saham ya, beberapa saham yang memang sebenarnya kita cari yang belum bergerak kemana-mana teman-teman, yang belum banyak bergerak ya, tapi memiliki potensi untuk reversal ya. Yang pertama adalah IATA ya, IATA ya, saya sangat perhatikan IATA ini ya. Dan yang kedua ada KF ya, ada KF ya. Dua saham ini menjadikan pantauan saya ya. Jadi dari segi akumulasi dan distribusi di sini ya, bandar accumulation-nya IATA dan KF ini menempati top 4 ya, 4 saham ya. Oke, kita akan coba lagi dengan screener bandar bullish reversal ya. Muncul juga KF di sini ya, dan muncul juga IATA di sini ya. Jadi saham ini menjadikan pantauan saya ya. Jadi saya lihat dulu ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat satu persatu boleh teman-teman breakdown. Saya selalu membreakdown dengan cara apa? Dengan cara melihat TA-nya bagaimana ya, TA-nya bagaimana. TA-nya bagaimana. Nah, saya akan sudah menemukan dua saham ini. Kemudian ada lagi nih screener bandar accumulation uptrend ya. Jadi ini saham-sahamnya seperti itu ya. Ini yang saya pakai ya. Jadi kalau teman-teman bingung ini apa sih? Nah, ini ada ya, ada keterangannya. Ada keterangannya di edit screener ini.
ya. Dan kalian bisa dapat fitur ini sebenarnya dari apa? Dari kalau kalian berlangganan Stockbit ya, seperti Stockbit Pro, atau bisa jadi kalian membuka akun di Stockbit ya, seperti kalau saya berlangganan Stockbit Pro. Kenapa? Karena saya pakai ya. Saya sekali lagi tidak mempromosikan Stockbit dengan mentah-mentah, tapi ketika saya menjelaskan seperti ini, saya melihat bahwa ini bagus buat teman-teman dan ini bisa membantu teman-teman. Seperti yang kemarin adalah frekuensi analyzer ya, seperti itu ya. Dan sebenarnya frekuensi analyzer pun bisa dicari dari sini ya, dari presetnya ini. Ya, coba kita lihat ini frekuensi. Nah, frekuensi spike di sini. Ya, ini juga bisa dipakai ya, frekuensi spike di sini ya. Nah, ini ada saham-saham spike-nya. Tapi di sini saya menjelaskan yang ada akumulasinya aja, karena saya suka saham yang ada akumulasinya. Saya suka saham yang ada akumulasinya. Ya, kita akan coba lihat di saham yang pertama IATA dulu ya. Kita lihat saham IATA. Ya, saham IATA ini memang ada tren turun ya, masih turun, tapi sudah menunjukkan yang namanya sedikit reversal ya. Ada reversalnya. Ya, kita lihat tren penurunannya sudah mulai ya, sudah mulai berakhir ya. Nah, cara saya setelah saya menemukan saham, misal saya cari nih, misal ada IATA nih, IATA tuh bagaimana sih? Nah, saya akan cari seperti ini. Saya akan coba cari di mana area support dan resist. Oh, ternyata secara TA ya, secara TA IATA ini memiliki area support di sini nih. Nah, ya, area supportnya di sini. Area supportnya di sini. Ya, sedangkan sekarang dia lagi berkonsolidasi. Di market yang menurut saya cukup rumit sekarang ya, saya lebih mencari saham-saham yang ada di area support ya, yang ada di area support yang belum break ya. Kita lihat 162 ini menjadi area resistnya tentu saja ya. Jadi kalau kita beli di atas ini harus berhati-hati. Kita harus lebih sabar untuk mengantri ke bawah ya. Dengan batas di sini ya. Saya batas stop loss-nya di sekitar 100 ya, 147, 148 lah saya stop loss, akan di stop loss sana. Ya, di sini saya akan mencoba mencari ya. Karena begini teman-teman. Ada kemungkinan kalau kita ngomong di area sini lagi ya. Ya, di area sini lagi ada kemungkinan bahwa IATA ini membentuk apa? Inverted head and shoulder ya. Kelihatannya bisa membentuk inverted head and shoulder ya. Saya coba bikin garisnya nih ya. Inverted head and shoulder ya. Ada kemungkinan nggak? Ada ya kan? Ada sekali kemungkinan membentuk inverted head and shoulder. Ini sudah membentuk shoulder pertama, ini kepalanya, ini lagi membentuk shoulder kedua ya. Jadi saham-saham seperti ini menarik kan? Menarik. Setelah kalian dapetin, bisa menarik. Kemarin tuh saya dapat BRPT yang saya rekom di PPC ya, dan saya sudah PPC sudah melakukan taking profit karena BRPT sudah mencapai target dari double bottomnya. Ada satu lagi RMKE bullish flag, dan hari ini sudah naik sekitar 15% sampai 10% dari area beli saya ya, RMKE dan BRPT. Nah, sekarang saya lagi cari lagi nih. Cari permata lagi yang ada di marketnya apa? Nah, saya ketemu IATA. IATA memang sekarang sedang kena pemantauan Tato X ya. Artinya karena mungkin ada ekuitas negatif seperti itu, ada kena pemantauan. Tapi apakah saya takut? Enggak, saya nggak takut. Karena apa? Karena IATA ada akumulasinya. Saya akan takut ketika saham itu kena tato pemantauan tapi ya distribusi. Sedangkan ini akumulasi. Kita lihat dari sisi sini ya teman-teman ya. Dari IATA ini ya. IATA ini kita lihat di hari ini pun broker-broker yang broker-broker yang AK, ZP, BK ya. Top 3-nya seperti itu. Ada akumulasi yang besar. Kalau coba sebentar saya turunin dikit di sini. Kalau kita lihat ya, kita lihat IATA ini dari sini ya, dari mulai tanggal 4 Juli itu bagaimana broksumnya. Wah, ternyata broksumnya yang akum adalah EP ya, EP memegang akumulasi di average 152 dengan 8 miliar ya, seperti itu ya. Jadi ketika kenaikan ini EP yang borong barang ini menjadikan indikasi yang menarik karena IATA ini dimiliki oleh MNC ya, sedangkan kita ngerti EP adalah MNC seperti itu ya. Jadi salah satunya IATA. Jadi kita lihat ya, ini ada potensi inverted head and shoulder
ya kita bisa ketemu, oh ketemu nih saham seperti ini, kita masukkan ke watchlist. Itu cara saya dari screener tadi, saya olah apakah ada potensi-potensi yang menarik. Ketemu nih IATA ya, mirip inverted head and shoulder ya. Kita lihat kalau ini sampai kejadian ya, targetnya di berapa ya, kita lihat targetnya. Kalau dari secara TA, targetnya bisa ke area sini ya, 194 sampai 200 dulu ya, area sini ya, 200 dulu ya, sampai ke area itu. Risk rewardnya lumayan kan ya, sekali lagi risknya kecil, rewardnya besar, itu menarik. Kalau gagal gimana? Ya sudah, kita cut loss. At least apa? At least kita punya dasar analisanya ya. Ketika kita beli di 155 ya, misal seperti itu, atau 158, cut loss di bawah 147 ya, kita ngantri sabar di sini. Ketika dia naik, rewardnya tinggi sekali ya. Coba bayangkan kalau kita ngomong ya, teman-teman suka yang namanya, wah ini saya pengen cuan, dapat cuan berapa. Nah ini bisa kita ukur ya, kita ukur sebentar, mana ya. Nah ini kita ukur, misalnya kita punya di sini ya, di 157 aja ya, kita stop loss di sini ya. Stop lossnya 6%, tapi targetnya, rewardnya berapa nih? Kalau 200, 25%. Artinya perbandingannya 6/25. Ini good banget ya, good banget. Berarti risknya 6%, rewardnya 25%. Artinya 4/1, rewardnya 4, risknya cuma 1 ya. Ini good investment buat saya ya, ini good investment. Makanya silakan ya dianalisa. Ini salah satu ya, salah satu cara saya ketemu satu saham ini ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana dengan KF. Kita lihat KF nih, kita lihat KF. Apakah KF menarik? Wow, ternyata KF ini sedikit ada reversal ya teman-teman, ada reversal ya. Kemarin kalau kita belajar soal frequency analyzer ya, frekuensi spike-nya ada seperti itu, tapi harus kita olah lagi bagaimana dengan TA-nya. Karena buat saya TA ini memegang peranan yang sangat krusial dan penting sekali ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini kalau secara TA menarik ini, menarik ya. Risknya kecil ya, risknya kecil. Kita lihat di sini. Ya, ini dia jebol ke bawah tapi ada reversal ke atas ya. Ada reversal ini. Ya, kalau begini bagaimana? Sekali lagi jangan dikejar. Kita mencari yang namanya area-area pullback ya kan? Ya. Di sini ya. Kita lihat apakah bisa kuat ya. Nah, ini menarik nih. Ya, menarik karena ada reversal. Sedangkan kalau kita lihat dari segi volume, volumenya keluar ya. Ada akumulasi yang besar ya. Hari ini ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 13, siapa yang beli? Yang beli CC ya. Ada big accumulation di sini ya, big akumulasi ya. CC, MG, AF, HP, CP. Yang jual rata-rata broker retail ya, seperti itu ya. Saya rasa CC di sini adalah institusi mungkin ya. Karena biasanya ini perusahaan milik negara, jadi yang akumulasinya biasanya pakai broker-broker BUMN seperti itu, CC Mandiri Sekuritas ya. Oke. Saya akan coba breakdown di 1 jam. Ya. Jadi bisa lihat intraday-nya 1 jamnya bagaimana. Ya. Nah, 1 jamnya begini. Ya. Ini menurut saya cukup menarik ya, tapi jangan dikejar karena kalau kita lihat seperti ini berarti dia kan ada area resist di sini nih. Ya. 1465. Ya, kita tunggu pullback aja. Di mana? Ya, kalau di diskon sampai 1400 bahkan di sini oke lah ya. Oke lah. Nah, ini yang menjadikan kita untuk dasar belinya ya. Saya coba penasaran untuk breakdown ini Broksumnya ya. Saya jujur aja baru buka KF itu ini terakhir ini, jadi saya belum ngerti siapa buyer sellernya, tapi kita lihat ya dari tanggal ini ya, ketika dia turun di sini tanggal 6 lah ya, tanggal 6 Juli siapa pembelinya. Oh, ternyata ini ya, kita menemukan ya. Kita menemukan bahwa AF punya average di 1353, kemudian CC 1418, kemudian MG dan lain sebagainya. Memang volumenya masih belum keluar ya, dan ini bid offernya juga nggak terlalu tebel, tapi ini menarik menurut saya ya, menarik ya, kita lihat karena ada yang namanya reversal ya. Jadi kalau dia memang turun sampai ke sini ya 1400, ini bisa jadi area buy kita ya. Jadi itu cara saya ya, cara yang sederhana untuk kita bisa mendapatkan saham-saham incaran ya. Pakai apa? Pakai screener ya. Dan teman-teman mesti ngerti bahwa apa ya,
semuanya sekali lagi ya, semuanya kalian harus analisa ulang ya, analisa ulang supaya apa? Mendapatkan sesuatu yang maksimal ya, supaya mendapatkan sesuatu maksimal. Karena apa? Karena kalau teman-teman nggak analisa dengan lebih detail lagi ya, teman-teman bisa bias ya, karena tidak semua, kadang-kadang screener ini berdasarkan algoritma ya, makanya disempurnakan dengan apa, dengan analisa ya, makanya teman-teman juga belajar analisa ya, dan di sini kalian bisa chart dan lain sebagainya, kalian bisa belajar ya. Dan teman-teman jangan khawatir kalau memang mau buka akun di Stockbit ini aman karena terdaftar dan diawasi OJK dan IDX ya. Dan Stockbit ini juga nggak ada minimum deposit dan biaya brokernya rendah dan fiturnya pun lengkap ya. Saya pribadi pakai untuk apa? Untuk menganalisa ya. Dan ini penting sekali bahwa teman-teman ini kita harus memaksimalkan semua alat bantu yang ada di dalam bursa. Tujuannya apa? Kita mendapatkan profit. Ingat, tujuan kita ini profit konsisten. Mau caranya bagaimana? Terserah. Tapi ini adalah salah satu cara yang memang saya pakai ya. Dan saya ketemu BRPT RMKE dari apa? Dari screener ini ya, dari sini. Termasuk Cak kemarin ya. Termasuk Cak yang kita udah bagger 40. Ya belum bagger ya mungkin ya, tapi masih cuma 40%, tapi 40% di market yang seperti ini sepertinya barang langka ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, oke. Sekian dari saya ya, mungkin ya teman-teman ya, saya percaya semoga berguna buat teman-teman ya, semoga apa yang saya share ini bisa berguna buat teman-teman, bisa teman-teman terbantu ya, karena tujuan saya di sini saya memang belajar mengedukasi teman-teman ya, mengedukasi, dan saya akan menunjukkan mana sih ya tools-tools yang memang menarik untuk kita pakai ya, sekali lagi seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman gabung bersama PPC ya, untuk belajar bersama di Telegram di bawah ini ya, Instagram saya, Instagram PPC, juga YouTube-nya ya. Semoga membantu. Terima kasih untuk hari ini ya. Dan kita lihat ya, IATA dan KF apakah benar-benar bisa menjadi seperti Cak ya, seperti itu ya. Sekali lagi ini bukan stock pick, ini salah satu yang kalian bisa pantau. Sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan membeli, tapi benar-benar teman-teman harus analisa ulang. Cocok nggak? Kalau cocok silakan ambil, kalau enggak ya lewati aja. Oke, sekian dari saya, selamat malam. Ya, kita jumpa lagi di edukasi mendatang dan bye-bye.